Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Saidin Al-Faruda dari kelas S5 6A, NIM 182111030. Saya akan menjelaskan tentang general review dari asuransi syariah. Yang pertama dari landasan teori asuransi syariah. Asuransi syariah ialah kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjalin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dan keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan. Tujuan asuransi syariah untuk menyiapkan bekal guna menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan urusan manusia. Lalu pendapat ulama tentang asuransi syariah, itu hukumnya boleh dilakukan sebab asuransi sebagai suatu sistem yang relevan dengan tujuan umum syariah. Secara terminologis, para ulama berbeda pendapat melihat asuransi syariah yang ditambah keterbatasan mereka dalam berbagai pandangan tentang kesahihan asuransi yang diaplikasikan dalam dunia Islam. Landasan yang digunakan dalam praktik bisnis syariah ialah Al-Quran, Sunnah Nabi, Piagam Madinah, praktik sahabat, ijma, kias, dan sebagainya. Lalu konsep sistem operasional asuransi syariah itu adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam menanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Akad yang digunakan ialah akad mudharabah atau bagi hasil. Lalu sumber biaya terdiri dari bagi hasil surplus underwriting, bagi hasil investasi dan memegang saham, atau loading atau kontribusi biaya. Lalu konsep sistem operasional asuransi syariah dari kerugian itu diantaranya adalah tauhid, al-adl, ada azum atau menghindari kezaliman, tolong menolong, musyarakah, al-amanah, al-ridho, larangan goror, maisir riba, dan ya itu. Lalu ada mekanisme pengelolaan dana dalam asuransi kerugian ialah perusahaan sebagai pemegang amanah, lalu pengelolaan dana yang sesuai dengan akad mudharabah. Lalu konsep dan implementasi mudharabah dalam akad ijarah. Mudharabah ialah perjanjian bisnis antara dua orang atau lebih di mana satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai wakil atau pengelola yang dipercayai si pemilik modal untuk menjalankan aktivitas usahanya. Lalu mudharabah termasuk dalam suatu kontrak takaful yang mekanismenya dan persetujuannya dilakukan ketika peserta mengisi formulir yang diberikan oleh asuransi takaful dan menandatangani perjanjian itu. Bentuk akadnya menggunakan mudharabah, jenis akad ijarah yang dapat diubah menjadi suatu jenis akad tabaruk bila pihaknya tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban dari pihak yang belum menggunakan kewajibannya. Lalu perbandingan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Dari asuransi syariah itu konsepnya lebih ke tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga untuk saling melindungi dalam resiko. Sementara konsep yang digunakan untuk asuransi konvensional yaitu mengurangi resiko individu kepada perusahaan asuransi melalui suatu perjanjian kontrak. Nah, bedanya di sini lebih tepatnya kepada akadnya, di mana akadnya yang satu hanya mengurangi resiko dan di sini ada akad mudharabah juga di situ. Lalu sistem investasi asuransi syariah sendiri ya menanamkan dan menempatkan aset baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan bisa memberikan hasil pendapatan atau meringankan biaya di masa yang mendatang. Lalu prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta dan investasi yang harus dimasukkan harus sesuai dengan prinsip syariah. Lalu sistem akuntansi pada asuransi syariah yaitu perbedaan paling mendasar di antara akuntansi asuransi syariah ini adalah akuntansi asuransi konvensional yaitu cash basis dengan accrual basis. Pada dasarnya asuransi syariah lebih cenderung menggunakan cash basis daripada accrual basis karena terlalu mengakui adanya pendapatan harta, benda, dan sebagainya. Lalu konsep marketing atau pemasaran dalam asuransi syariah yaitu lebih kepada menggunakan suatu sistem keseluruhan dengan kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan dan menentukan harga dan mempromosikan serta mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada nasabah maupun nasabah potensial. Lalu menggunakan strategi SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Untuk
produk-produk asuransi syariah sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, terdiri dari dua jenis, yaitu asuransi jiwa, takaful keluarga, dan bentuk asuransi syariah sendiri. Dan yang kedua adalah asuransi kerugian, merupakan asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerugian harta yang dipertanggungjawabkan. Lalu perkembangan dan tantangan dan hambatan asuransi syariah di Indonesia. Tantangan perkembangan asuransi syariah di Indonesia adalah belum memiliki peraturan khusus yang berkenan dengan produk asuransi umum dan masih ikut dengan peraturan asuransi konvensional. Lalu yang kedua, masih minimnya sumber daya manusia yang profesional. Yang ketiga, ketidaktahuan mengenai produk asuransi umum, syariah, takaful, dan mekanisme kerjanya. Lalu kesadaran masyarakat untuk berasuransi sangat kurang, dan minimnya keuangan perusahaan dan juga dukungan pemerintah yang kurang memadai. Peluang setidaknya ada dua untuk asuransi syariah ini. Yang pertama adalah ruang penetrasi produk asuransi syariah ini masih sangat luas, mengingat persentase pemegang polis individual di Indonesia baru mencapai kisaran 3% dari total penduduk Indonesia. Lalu yang kedua, mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat Islam, dan kehadiran produknya sejalan dengan konsep serta nilai beragama berpeluang besar untuk bisa diterima oleh masyarakat luas. Mungkin itu dari saya, dari sebagai general review dari asuransi syariah. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.